welcome back on my channel Mas Edi. Kali ini saya akan membahas isi bridge untuk tipe kapal MPSV, Multi Purpose Support Vessel, dengan 4-point mooring atau 4 jangkar yang biasa kita gunakan untuk project underwater, maintenance platform, survei, dan lain sebagainya yang membutuhkan posisi dengan tetap. Jadi kita melego 4 jangkar. Baik, kali ini saya akan memperkenalkan untuk pertama alatnya adalah VDR atau Voice Data Record. Ini yang menyimpan suara ketika berkomunikasi di atas bridge. Kemudian di sini ada radar. Radar di kapal ini ada 2 dengan tipe yang berbeda dan otomatis fungsinya pun berbeda. Yang kecil adalah radar dengan tipe S-band, dan yang besar ini radar dengan tipe X-band. Untuk pengoperasiannya saya rasa untuk radar semuanya sama, cuma terkadang hanya perbedaan di merek, dan pada intinya semuanya sama. Baik, kemudian kita lanjut lagi ke alat ICE. Ini ICE. Kemudian ini adalah mesin dari kapal ini. Memiliki 2 mesin. Mesin pertama dan mesin kedua ini adalah Caterpillar. Ya, mesin untuk horsepower tidak terlalu besar, tidak sama dengan kapal yang besar, karena ini memiliki hanya JT di bawah 3000. Baik, lanjut kita ke tuas ini. Nah, tuas ini adalah telegraf. Di kapal disebut dengan telegraf. Ini fungsinya maju untuk mundur, ya, sama seperti pesawat. Nah, kemudian di sisi kirinya ada radar. Kita lanjut lagi ke yang mana lagi yang akan kita bahas, ya. Oke, ini adalah alat-alat navigasinya. Sebenarnya kalau kita baru pertama kali melihat, dan ketika pertama kali saya baru naik kapal, ini akan membuat saya pusing. Tapi paling tidak saya sudah dapat materi di kampus, sehingga saya tidak terlalu kaget. Baik, kita lanjut. Yang paling krusial adalah sebenarnya sih alat-alat 4-point mooringnya, tapi itu akan saya jelaskan nanti. Nah, ini kita lihat dulu beberapa. Nah, ini adalah kursi yang biasa yang dibilang kursi kerajaan, karena hanya untuk master yang bisa, atau ketika kita posisinya underway, kan kita capek nih, jadi kita harus duduk. Nah, beginilah kondisi kapal untuk tipe kapal multipurpose support vessel 4-point mooring. Tidak terlalu besar sama kapal general cargo, tapi ya cukup untuk manuver. Nah, yang ini adalah auto steering. Nah, ini untuk kemudinya. Kemudian ini adalah pompanya. Nah, kita lihat cara ngidupnya. Baik, kita hidupin. Oke, nah terus kita switch, kemudian kita coba, ya. Oke, kita hidupkan. Oke, kita ubah. Nah, terus kita setting ke auto, ya. Oke, kita sudah. Nanti kita bisa gerakan kiri dan kanan. Oke, dari sini. Nah, oke. Nah, kemudian kita matikan lagi, ya, soalnya kapalnya tidak posisi lagi underway, hanya lagi anchor. Nah, ini adalah speed lock. Speed lock ini berisikan tentang kecepatan kapal. Biasanya di dalamnya ada beberapa keterangan yang kita dapatkan, yaitu ini kalau di darat, di mobil, ya, mungkin seperti speedometer. Jadi kita dapat mengetahui kecepatannya berapa dan jarak tempuh kita sudah berapa jauh.
Kemudian kita akan pindah. Nah, tombol kuning ini adalah tombol reset untuk BNWAS atau Bridge Navigational Watch Alarm System. Nah, ini ketika berbunyi ini adalah tombolnya. Kemudian, nah ini adalah konsolnya atau alatnya. Sebenarnya alat ini dulunya tidak ada. Di sekitaran tahun 2017 ada peraturan untuk mengurangi human error. Nah, makanya diwajibkan untuk dipasang, dilengkapi dengan BNWAS. Biasanya pertama karena ketiduran, ya kan. Nah, alat ini berfungsi ketika tidak ada pergerakan atau motion. Ini alarm akan berbunyi. Nah, bunyinya pertama kali yang bunyi di anjungan. Kemudian selang berapa menit interval tidak ada gerakan akan bunyi kamar kapten. Sama seperti itu, tidak ada pergerakan baru akan bunyi secara keseluruhan. Begitulah kurang lebih. Ini untuk mencegah terjadinya mengurangi human error. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini adalah repeaternya kompas. Nah, terus kita yang ini, ini disebut PA atau public addressor. Public addressor untuk memberikan informasi ketika dibutuhkan untuk secara menyeluruh. Kemudian di bawahnya lagi ini adalah bow thruster system. Untuk kapal ini dilengkapi hanya untuk bow thruster satu, yaitu di bagian depan. Di beberapa kapal saya kemarin dilengkapi dengan 2 bow thruster depan dan belakang, satu forward thruster dan di belakang stern thruster. Nah, ini untuk manuver di kapal ini akan sangat membantu. Namanya alat kita akan memudahkan kita. Cuma yang perlu kita ketahui, bow thruster ini bekerja dengan sistem listrik sehingga membutuhkan voltase yang cukup tinggi, sehingga tidak terlalu sering kita gunakan hanya untuk manuver. Kemudian ini adalah VHF. Di kapal VHF itu ada 2, VHF 1 dan VHF 2. Nah, kemudian inilah yang saya ceritakan. Ini adalah alat dari 4-point mooring atau 4 jangkar tambahan adisional. Nah, banyak sih tombolnya ya, cuma pada intinya di sini kita hanya dapat melihat berapa banyak wire yang kita pakai gunakan. Nah, kemudian berapa tegangannya sehingga kita dapat manuver dan kita dapat rilis. Nah, kemudian ini juga dilengkapi dengan ECDIS, Electronic Chart Display. Nah, ini benar-benar sangat membantu ya untuk masa kini, apalagi untuk saya bilang tidak hanya taruna atau murid yang milenial, bahkan officer pun ada yang zaman milenial. Nah, ini sangat bagus dan sangat mempermudah untuk melakukan navigasi, karena hampir semua dari cat manual di sini semua ada lengkap. Cuma untuk update-nya harus kita mengerti ya komputer, karena update-nya dalam bentuk soft copy yang akan dikirimkan dari perusahaan, sehingga benar-benar harus paham. Baik, selanjutnya kita akan melihat, setelah di dalam kita akan melihat sedikit ke luar jendela suasananya. Nah, inilah untuk jangkar adisional, yaitu 2 jangkar depan, ini sebelah kanan dan satunya sebelah kiri, yang memiliki SWL 70 ton ke atas. Nah, ini yang biasa dideploy ketika kita akan melakukan project, misalnya underwater atau maintenance jika dibutuhkan. Baik, terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga ini dapat bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa selalu dukung saya untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng agar dapat mendapat video-video baru dari saya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.